Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu jamaah Isya, Tarawih dan Witir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang singkat ini saya mengajak kita semua untuk lebih banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya. Nikmat keislaman, keimanan, dan juga nikmat kehidupan yang alhamdulillah sampai saat ini Allah masih berikan kepada kita. Dalam waktu yang bersamaan, yang mungkin di awal Ramadan kita masih dapat berjumpa dan bersama dengan orang-orang yang mungkin kita cintai, tetapi mereka tidak sempat mengikuti rangkaian ibadah sampai saat ini karena mereka sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang hampir setiap hari kalau kita baca di WA, di grup-grup WhatsApp yang kita miliki, hampir setiap hari ada ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yang menandakan bahwa telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala satu di antara kita. Dan alhamdulillah kita sampai malam ini, malam yang ke-16, Allah masih berikan kesempatan hidup itu kepada kita. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, dan kepada mereka-mereka yang mengikuti ajaran agama ini dengan baik sesuai dengan apa yang diinginkan Allah dan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan ini saya ingin menyampaikan sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mungkin sudah sering kita dengar dari para penceramah-penceramah kita. Ada 3 hal yang merugi di antara umat manusia, dan ini merupakan doanya Jibril alaihi salatu wassalam yang diaminkan langsung oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah ketika disebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita enggan untuk bersalawat kepadanya. Jibril mengatakan, celakalah bagi orang yang ketika disebut nama wahai Muhammad lalu dia tidak mau bersalawat kepadamu. Kemudian yang kedua, celakalah atau merugilah seseorang yang mendapatkan bulan Ramadan tapi tidak bisa mengampuni dosanya selama bulan Ramadan itu ada. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, doa yang kedua ini juga diaminkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau kita lihat realitanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Betapa banyak hari ini di antara umat Islam yang berpuasa, akan tetapi tidak jauh dari apa yang digambarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Betapa banyak orang yang berpuasa, tapi tidak ada yang dia dapatkan dari puasanya itu kecuali hanya lapar dan dahaga saja. Kenapa Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Karena banyak hal yang dia langgar, yang dia sia-siakan ketika dia berpuasa tersebut. Mungkin seseorang yang sedang berpuasa dia akan menahan lapar dan menahan hausnya dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Tetapi betapa banyak hari ini orang yang berpuasa di antara kaum muslimin yang masih mengerjakan hal-hal yang sia-sia, yang seharusnya amalan-amalan yang utama di bulan Ramadan ini Bapak Ibu, salah satunya adalah kita perbanyak membaca Al-Quran. Tetapi ketika kita tanya, di antara kita dan kita sendiri yang bisa menjawab, selama 16 hari Ramadan yang sudah kita lalui, sudah berapa juzkah Al-Quran bisa kita baca? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mau jujur kepada pribadi kita masing-masing, terkadang lebih banyak kita membuka media komunikasi kita, membuka HP kita, ketimbang kita membaca Al-Quran. Dan bukankah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bin husnil Islam tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara kebaikan-kebaikan di dalam Islam itu adalah meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Coba kita lihat anak-anak kita di rumah mungkin, atau kawan-kawan kita di warung mungkin, yang hari ini mereka dibatasi dengan warung itu hanya dari ketika waktu fajar sampai selesai tarawih. Selesai tarawih, kalau kita lihat di warung-warung, mereka lebih banyak duduk di warung-warung tersebut. Dan apa pekerjaannya? Waktu-waktu yang seharusnya kita memperbanyak membaca Al-Quran, tetapi malah kita gunakan untuk main game atau menonton YouTube yang mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Maka rugilah kita Bapak Ibu ketika kita tidak mempergunakan waktu selama bulan Ramadan ini kepada sesuatu yang bermanfaat dan sesuatu yang mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, siapa yang merugi, siapa yang celaka? Kata malaikat Jibril, celakalah seorang anak yang dia mendapati kedua orang tuanya atau salah satu di antara keduanya, tetapi tidak menjadikan anak tersebut masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Salah seorang ulama, ketika orang tuanya, satu di antara kedua orang tuanya meninggal dunia, dia menangis. Setiap hari dia menangis, setiap hari dia berdoa dengan kesedihan yang sangat mendalam. Ketika santrinya bertanya kepada beliau, wahai imam, apa yang menyebabkan engkau menangis sehingga engkau nampak sangat bersedih? Maka ulama tersebut menjawab, sesungguhnya
telah tertutup satu pintu surga kepada saya. Kenapa tertutup pintu surga kepada saya? Karena satu di antara kedua orang tua saya telah meninggal dunia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan di dalam ayatnya yang mulia, wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahn wa fisaluhu fi 'amaini an ishkurni wa liwalidayka ilayyal masir. Perintah ini, ayat ini memerintahkan kita untuk berbakti kepada kedua orang tua kita, terutama kepada seorang ibu. Dan di ayat yang lain Allah gambarkan seorang ibu, dia bersusah payah terhadap seorang anaknya selama 30 bulan. 9 atau 1 tahun ketika dia mengandung. Yang tentunya sulit bagi seorang perempuan ketika dia mengandung seorang anak di dalam rahimnya. Yang dia tidur susah, terlentang dia tidur susah, berbaring susah, terlungkup susah selama 9 bulan. Belum lagi ketika seorang perempuan yang apabila dia hamil, semua makanan tidak bisa dia makan. Setelah dia makan makanan yang dia sukai, lalu kemudian dia muntahkan. Yang biasanya bulan pertama, kedua, ketiga, keempat sampai bulan kelima dia mengandung, makanan apapun yang dia makan akan dia keluarkan. Bahkan ada ibu-ibu yang dia ketika mengandung dia tidak bisa ngapa-ngapain, dia hanya bisa tertidur di tempat tidurnya. Tetapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dia merasa bahagia dengan apa yang ada di dalam rahimnya tersebut. 2 tahun kemudian, setelah seorang ibu dia melahirkan, apakah penderitaannya sudah selesai? Ternyata belum. Masih ada 2 tahun. Ketika seorang anak dilahirkan dari rahim ibunya, dia hanya bisa menangis, menangis dan menangis. Dia buang air kecil, dia tidak tahu apa-apa. Dia hanya bisa menangis. Ketika tengah malam, sang ibu sedang tidur dengan pulasnya, dia menangis. Ketika dia buang air besar, dia hanya menangis. Artinya dia mengganggu tidur ibunya yang sedang nyenyak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga wajar ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan raghiba anhu thumma raghiba anhu, celakalah, celakalah, 3 kali diulang-ulang Rasulullah, celakalah. Qila man ya Rasulullah, kemudian ditanyakan kepada beliau, siapa yang ya Rasulullah yang celaka tersebut? Rasulullah mengatakan, man adraka walidayhi indal kibari ahaduhuma aw kilahuma thumma lam yadkhulul jannah. Celakalah bagi seseorang atau hinalah seseorang yang dia mendapati kedua orang tuanya atau satu di antara kedua orang tuanya ketika mereka sudah tua, namun justru si anak tersebut tidak bisa masuk ke dalam surga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan balasan yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada balasan kebaikan, tidak ada balasan kebaikan yang lebih cepat dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini sebelum di akhirat nanti, kecuali balasan kebaikan
atau balasan bakti seorang anak kepada kedua orang tuanya. Dan tidak ada balasan keburukan yang lebih cepat dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini sebelum di akhirat nanti, kecuali kedurhakaan seorang anak kepada kedua orang tuanya. Bapak Ibu, ada sebuah kisah seorang anak yang sudah berkeluarga, yang dia mempunyai beberapa orang anak. Yang laki-laki tersebut dia masih punya satu di antara kedua orang tuanya, yaitu ayahnya masih ada. Ketika ayahnya si laki-laki ini sudah tua, dia bawa ke rumahnya bersama dengan anak-anaknya. Tinggal di rumah yang alhamdulillah luas. Rumah si anak ini luas. Dan ayahnya tinggal di rumah tersebut. Seiring berjalannya waktu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayah dari laki-laki ini semakin tua, semakin hari dia semakin tua. Dan semakin hari dia juga semakin lemah. Sehingga seiring berjalannya hari, seiring berjalannya waktu, si orang tua ini dia hanya mampu berbaring saja. Mungkin ketika dia ke kamar mandi itu dia harus dipapah, atau dia harus punya tongkat. Dan ketika tinggal bersama anak dan cucunya, si istri ini dan anak-anak dari laki-laki ini merasa tidak nyaman dengan kehadiran kakeknya tersebut berada di dalam rumahnya. Mereka tidak bisa bebas bermain karena mereka harus menjaga kakek yang ada di rumah mereka yang tidak tahan dengan kebisingan-kebisingan cucunya. Begitu juga sang istri, dia juga tidak merasa nyaman ketika mertuanya tinggal bersama dia. Lalu kemudian si laki-laki ini memindahkan ayahnya ke lantai 2 yang ada di dalam rumahnya. Dia pindahkan ayahnya ke lantai 2 dengan satu kamar, yang di kamar tersebut sudah ada kamar mandinya, sudah ada tempatnya duduk untuk bersantai, dan sudah ada juga tempat tidurnya. Suatu ketika, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika sang ayah ini dia di lantai 2, ketika waktu makan, sang istri ini mempersiapkan satu piring dan mempersiapkan talam beserta isinya. Setiap waktu makan dia kirimkan ke atas untuk ayahnya. Setiap hari seperti itu. Dengan piring yang sama, dengan tempat makanan yang sama, dia kirimkan ke atas. Supaya tidak mengganggu anak-anaknya bermain di dalam rumah tersebut. Suatu ketika, Bapak Ibu, sekian lama dia atau si laki-laki ini mengantar makanan untuk ayahnya yang ada di lantai 2. Suatu ketika ayahnya ini meninggal dunia. Meninggal dunia, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah meninggal dunia, dilaksanakanlah 4 perkara terhadap orang tua tersebut. Dia dimandikan, dikafankan, disolatkan, lalu kemudian dikuburkan. Setelah dikuburkan, Bapak Ibu, tentu kamar tersebut tidak mungkin dilihat-lihat begitu saja. Sang ayah ini, ayah dari anak-anak ini, dia bersihkan kamar orang tuanya yang ada di lantai 2. Dia bersihkan, piringnya dia kumpul, tempat makannya dia kumpul, ya, karena tidak ada lagi yang make, orang tuanya sudah meninggal, dia kumpul piringnya, dia kumpul gelasnya, dia kumpul tempat cuci tangannya dan lain sebagainya, lalu kemudian diletakkan di tempat sampah. Begitu juga pakaian ayahnya yang tidak ada lagi yang memakai karena pakaian orang tua.
Dia kumpulkan juga yang pakaian biasa yang sering dia pakai. Begitu juga alas tidurnya. Begitu juga kainnya setiap hari dikumpulkan oleh sang anak tersebut, lalu kemudian dia letakkan di tempat sampah. Dan ketika itu sang anak dari si ayah ini juga ikut ke lantai 2. Dia perhatikan ayahnya. Apa yang dilakukan ayahnya terhadap barang-barang kakek dari si anak ini. Lalu ketika dia buang piring itu ke tempat sampah, dia buang pakaian-pakaian ayahnya ke tempat sampah, si anak dari ayah ini mengatakan, "Wahai ayah, kenapa engkau membuang tempat makan kakek ini? Kenapa ayah membuang pakaian-pakaian yang dipakai oleh kakek ini?" Ayahnya mengatakan, "Tidak ada lagi yang pakai. Karena kakek sudah tidak ada lagi, tidak ada yang pakai piring-piring ini, maka kita buang aja ke tempat sampah." Lalu sentak si anak ini mengatakan, "Wahai ayah, jangan kau buang piring-piring ini. Jangan ayah buang pakaian-pakaian dan kain yang dipakai oleh kakek ini. Saya akan simpan piring ini dan saya akan simpan pakaian ini. Karena piring ini, tempat makan ini, dan pakaian-pakaian ini akan saya pakaikan nanti ketika ayah sudah tua." Coba Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baru kemudian sang ayah tersentak. Ternyata selama ini sang anak memperhatikan perbuatan ayahnya terhadap kakek si anak ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka benarlah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Hal jazaa'ul ihsan illal ihsan." Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan juga yang Allah berikan kepada kita. Dan Allah mengatakan, "In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha." Apabila kita berbuat baik, maka kebaikan itu akan kembali kepada kita. Begitu juga ketika kita berbuat buruk, maka keburukan itu akan kembali kepada kita. Lalu sang ayah ini dia baru tersadar. Ketika dia buang piring tersebut, ketika dia buang pakaian tersebut, dia akan berpikir, beginilah nanti ketika saya sudah tua, anak-anak saya juga akan memperlakukan saya sebagaimana saya memperlakukan orang tua saya. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagi kita orang tua hari ini yang kita masih punya ayah dan punya ibu, hendaklah kita contohkan kepada anak-anak kita, tidak hanya dengan ucapan kita, ayo berbakti kepada orang tua, ayo berbakti kepada orang tua. Biasanya anak tidak begitu merespon. Tapi coba kita tunjukkan, kita contohkan kepada anak-anak kita, bagaimana tata cara kita memuliakan kedua orang tua kita. Dan insya Allah ketika nanti kita sudah besar, ketika kita nanti sudah tua, kita punya anak-anak yang nanti sudah dewasa, sudah punya keluarga, yakinlah mereka akan berbakti kepada kita sebagai orang tua, sebagaimana mereka melihat contoh, melihat kita sebagai contoh, mencontohkan kebaikan dan bakti kepada kedua orang tua kita. Dan jangan lupa Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah mengatakan di dalam hadisnya yang mulia, ridho Allah itu terletak pada ridho orang tua, dan kemurkaan Allah terletak pada kemurkaan orang tua. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita sebagai orang tua banyak-banyak kita berdoa. Banyak kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan anak-anak kita. Karena hari ini anak-anak kita membutuhkan doa dari kita orang tua, terutama dari seorang ibu.
Yakinlah ketika kita banyak berdoa, Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki ya, akhlak-akhlak mereka, akan memperbaiki ya, kehidupan mereka di masa yang akan datang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa bersalawat kepada nabinya yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga menjadikan kita orang-orang yang beruntung ketika mendapatkan bulan Ramadan yang mulia ini, dan mudah-mudahan Allah mencatat kita, menjadikan kita orang-orang yang berbakti kepada kedua orang tua kita. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.